tidak bisa kita tutup-tutupi. Ada gereja yang beribadah sambil telanjang. Ada kitab yang dibuatkan khusus untuk gay. Banyak kok yang kita lihat sekarang ini. Apa yang mendorong semua itu? Tentu dalil. Tentu dalil. Makanya saya katakan tadi, Yehezkiel 16 ayat 17, Yehezkiel 16 ayat 26, semua memerintahkan bersundal. Ya, semua mencerahkan tentang persundalan. Kalau ibu mengatakan, oh itu tidak, itu adalah tidak ada yang ditutupi, oke. Akibat daripada tidak ada yang ditutupi, itulah kemudian yang menyebabkan hal itu terjadi. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijama-jama, dan dada perawanannya dipegang-pegang. Mungkin kalau orang-orang yang taat ibadah seperti ibu, mungkin membawa dalil ini ke ranah yang positif. Tapi mereka yang sudah gemar minum khamar, yang tidak ada aturan muhrim di dalam ajaran agamanya, yang tidak ada batasan aurat di dalam ajaran agamanya, bertemu kehidupan bebas dan didukung dalil kitab suci seperti ini, selesai. Ya. Belum lagi kalau kita baca bagaimana birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Ini semua buat apa dipertontonkan dalil-dalil seperti ini? Saya sebenarnya sudah puluhan tahun jadi kristolog, tidak pernah mau membahas ini. Tapi saya kaget tema yang ibu pilih. Artinya ibu ingin menggali kuburan ibu sendiri. Karena dalil-dalil ini penuh. Kalimat yang paling banyak di dalam kitab Anda itu adalah bersundal, 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 bersundal. Bahkan kalau kita melihat, ya, pesundal lebih duluan masuk surga daripada orang-orang yang taat. Itu dalam kitab Anda juga. Kalau saya salah paham, mungkin saya. Tapi apakah cuma Zulkifli yang salah paham? Hanya saya seorang yang salah paham terhadap dalil itu. Atau banyak orang Kristen di luar sana, khususnya di Eropa sana, yang salah memahami dalil itu. Ini jadi saya tidak boleh dikatakan bahwa saya memfitnah, saya menghina. Ini justru menyadarkan orang-orang bahwa kitab yang Anda imani sebagai kitab suci justru memberikan pesan yang negatif. Kalau Anda mengatakan, oh itu jujur, itu pelajaran, karena mereka akan diberi faktanya. Daud dari keturunannya tumbuh, lahir sosok Tuhan. Bayangkan. Karena dia bersundal, dari persundalannya, kemudian kalau itu buruk, kenapa dia justru dari poligami itu melahirkan sosok Tuhan untuk miliaran manusia? Jadi tidak bisa Anda berdalih bahwa kami ini adalah, ya, Ibu Uti, mungkin. Tapi pada faktanya secara umum kita lihat. Bagaimana kehidupan Eropa di sana? Bagaimana asal-usulnya penyakit AIDS, penyakit kelamin itu dari mana datangnya? Mereka yang mengaku suci, mereka yang mengharamkan poligami, tapi faktanya poligami haram, yang lain bebas. Oke, thank you. Oke, makasih Bang Jama. Ibu T, silakan dilanjut lagi 4 menit ke depan. Ya, saya mau kasih tahu ya. Jadi ini jelas, ini semua hanya asumsi. Sekali lagi asumsi lagi ya. Saya sudah bilang ya, aplikasi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi Pak Juma tetap tidak mau terima ya. Silakan saja penonton menilai bahwa Pak Juma tidak punya pembelaan apa-apa lagi untuk yang saya kasih ya, karena untuk dalil-dalilnya, karena dalil-dalilnya hanyalah aplikasi. Perlu Pak Juma ketahui bahwa Amerika itu adalah mereka adalah negara liberal, di mana hak asasi manusia itu begitu diagungkan. Jadi ketika mereka melakukan penyelewengan yang ditentang oleh agama, mereka dibiarkan. Bahkan ada yang namanya gereja setan, menyembah setan, betul-betul itu namanya tetap gereja, tetapi yang disembah setan. Gereja yang Bapak bilang melegalkan LGBT ya tetap gereja, tetapi bukan ajaran Alkitab yang diikuti. Ya, tidak ada ajaran Alkitab yang mengatakan boleh mengizinkan LGBT. Bahkan Alkitab menyatakan para pemburit itu akan tidak ada satupun pemburit akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Sekali lagi saya sudah bilang bahwa aplikasi itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya, karena aplikasi itu bagaimana orang menerapkan apa yang mereka pelajari. Di dalam gereja yang Bapak bilang LGBT yang telanjang itu jelas itu bukan berdasarkan Alkitab. Itu ajaran buatan mereka sendiri atas nama gereja, tetapi itu bukan gereja. Bukanlah orang-orang yang bersekutu dalam jalurnya yang benar. Itu adalah kumpulan-kumpulan orang-orang liberal yang memang kebebasan mereka dibiarkan gitu loh. Ya, jadi nggak bisa, Pak. Bapak tidak bisa mengatakan yang diajarkan oleh di dalam LGBT itu adalah ajaran dari Alkitab. Oh, tidak ada. Para pemburit ya, para lesbian, para
homo itu dibuang ke neraka. Ada ayatnya. Bahkan dengan keras rasul-rasul menentang itu. Ya, tidak sesuai dengan isi Alkitab. Ya, jadi jangan jadikan seperti itu, Pak. Jadi jangan jadikan itu sebagai dalil. Lalu Bapak mengatakan bahwa tadi apa lagi? Ada kata bersundal, sudah saya kasih tahu. Arti bersundal itu adalah perjinahan rohani. Ya, buah jakarnya dipegang-pegang, baca dulu. Mari kita baca. Apa maksudnya di situ? Kekejian, kejijikan, kebobrokan mental manusia itu digambarkan seperti jakar kuda di mana susunya dipegang-pegang. Itu justru kekejian di mata Tuhan. Lambangnya seperti itu. Bukan menyuruh orang berpornografi. Justru itu hukuman, justru itu larangan, justru itu aib. Aib yang sama, yang betul-betul aib, yang menjijikkan, digambarkan untuk melakukan kelakuannya seperti itu. Semua yang Bapak bilang sundal itu mana sundalnya? Bapak bilang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pengantin loh. Pengantin itu adalah lagi-lagi kiasan. Makanya saya bilang baca Alkitab itu secara keseluruhan, Pak. Ya, tidak sama dengan Al-Quran Bapak yang hanya bisa dibaca satu ayat, ya itulah artinya. Tetapi kami tidak seperti itu. Tidak ada orang yang berbuat dosa hanya karena membaca Alkitab. Semua orang yang membaca Alkitab secara khatam itu mereka bertobat, Pak. Terlihat dengan jelas itu apa isi dalam Alkitab itu. Tuhannya itu Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang ada, yang tidak pengajarannya tidak bertentangan dengan hati nurani, tidak bertentangan dengan akhlak moral manusia. Ya, pengajarannya tidak seperti itu, Pak. Menentang ya segala penyelewengan akhlak manusia. Tidak ada yang mengajarkan kawin banyak, tidak ada yang mengajarkan pesta seks di surga. Oh, tidak, Pak. Ya, nanti saya buka satu ya. Contoh saja Hosea 1 ayat 2. Mari kita buka ya. Yang susu jakarnya dibuka-buka itu, dikemas-kemas itu, mari kita baca apa itu artinya. Ya, kita lihat ya. Tadi di mana tuh? Jakar-jakar yang Bapak bilang tuh ayatnya di mana? Mari kita lihat apa artinya. Semua tentang persundalan itu artinya penyembahan berhala, perzinahan yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi jangan asal comot-comot ayat orang, Pak. Jangan, nggak boleh ya. Oke, makasih Bu Uti. Ya, udah berapa lama lagi nih? Udah selesai, Kak? Kalau habis Bang Juma nanti, Ibu Uti boleh closing statement kembali ke Bang Juma closing statement ya. Bang Juma dulu, silakan Bang Juma. Baik, terima kasih. Ya, jadi gini, baru-baru ini santri kita dengarkan bagaimana dukungan Paus Fransiskus ya, Paus ini ya. Dia secara terang-terangan publik ya, untuk serikat sipil sesama sejenis itu diiyakan, ya kan? Meski kemudian ada penolakan, meski kemudian ada revisian, tetapi kita lihat, kita disuguhkan ya, tanggal 22 Oktober 2020 kemarin, bagaimana seorang Paus membolehkan, melegalkan pernikahan sejenis. Ini efek dari siapa? Kalau seorang Paus sudah mengatakan seperti ini efek dari mana? Jadi saya bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mau merendahkan, saya bukan berasumsi. Ini dalil. Kalau kemudian saya salah, berarti orang-orang semua di luar sana itu salah. Karena mereka setelah melakukan hal-hal seperti itu, ternyata dalam kitab mereka itu dilarang. Kalau itu dilarang. Yeskil 22 ayat 10 ayat 11. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya. Dan yang lain menajiskan menantu perempuannya dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, memperkosa anak kandung ayahnya. Ini dalil. Jadi kalau ada yang mencontoh ini, pasti mereka akan mengatakan, orang-orang yang ada dalam kitab suci kita aja melakukan. Ini dalil. Jadi mereka melakukan itu ada dasar pijakannya. Apalagi ketika dikatakan oleh Paulus Galatia 1. Dengan matinya Yesus maka kita dibebaskan dari hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Mau kayak mana lagi? Sunat perjanjian kekal
Allah saja itu dibatalkan. Tak boleh lagi bersunat. Karena siapa yang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apalagi kalau cuma hal-hal persundalan-persundalan kayak begini. Ya, bukankah kitab perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi? Yang berlaku lagi adalah hukum kasih. Kasih. Kalau kamu diperkosa, kasih yang lain lagi untuk diperkosa. Itu pemahaman saya secara pribadi. Tetapi kalau itu salah, berarti dalil ini juga harus dirubah. Pemahaman terhadap dalil ini juga harus dirubah. Tetapi di lapangan kayak mana? Bagaimana seorang paus, bagaimana perbuatan-perbuatan para pendeta di luar sana yang melakukan pedofil, pencabulan di mana-mana. Ini fakta. Dan apa yang mendukung mereka untuk melakukan itu? Itu tadi yang saya katakan, ada ribuan kata persundal di dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci. Ya, jadi kalaupun saya salah, saya hanya berpijak kepada dalil ini gitu loh. Makanya saya mengatakan, saya sudah puluhan tahun jadi kristolog, tidak pernah mau mengungkap masalah ini. Tapi karena Bu Uti yang mencoba untuk menggalinya, silahkan. Hosea 1 ayat 2 yang Ibu katakan, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Pesan apa yang ingin dia sampaikan ayat ini? Moral seperti apa yang ingin diajarkan oleh dalil ini? Silakan, itu PR gereja untuk mengajarkan moral terhadap anak didik mereka, terhadap jemaat-jemaat muda mereka. Tapi apakah pendidikan itu bisa membendung pemahaman mereka terhadap dalil yang ada dalam kitab suci mereka? Saya curiga gereja tidak menggunakan toa karena tidak mau membacakan dalil-dalil ini. Oke. Waktu habis. Oke, makasih Ustaz Joma. Ibu Ti mau closing statement, silakan 4 menit dipergunakan sebaik mungkin. Nah, saya bisa tambah lagi sana karena saya mau baca itu ya. Jadi satu lagi ya. Pak Juma satu, saya satu ya. Karena masih ada yang tersisa yang harus dibicarakan. Satu putaran. Ya, satu putaran lagi. Oke, satu putaran lagi, monggo. Ya, Oke. Satu putaran lagi ya, sebentar. Ya, jadi Pak Juna mengatakan kalau saya salah, kalau pemahaman saya salah, betul Pak Juma salah, ngawur. Ya, saya bilang Pak Juma salah, ngawur, dan hanya pemahaman pribadi dan hanya mencomot-comot ayat, gitu kan. Sudah saya bilang, kalau kenyataannya, ya, berzina itu artinya perzinahan rohani, artinya penyembahan berhala, kenapa Bapak masih menyambung-nyambung ke hal-hal yang Bapak mau itu? Kalau artinya semua ayat-ayat yang Bapak kasih itu, ada artinya adalah kekejian, adalah kebusukan, kebobrokan orang-orang yang melakukan perzinahan rohani. Kenapa Bapak masih bertahan di situ? Itulah kebenarannya. Ini yang mau saya baca. Kita baca dulu ya. Yang Bapak bilang, apa tadi susu kuda itu di mana ayatnya Pak? Kita buka di situ. Apa artinya? Ya, tidak kalau orang-orang yang Bapak bilang, yang pendeta-pendeta pedofil apa segala macam, saya bilang, maaf. Bapak sudah kalah ketika menyajikan dalil-dalil yang aplikasi orang ke orang. Kalau mau bicara tentang kebobrokan moral, mental, ya di Bapak juga banyak. Nggak cuma di Alkitab kami. Banyak orang jahat di tempat Bapak itu juga. Banyak, Pak. Makin mengatakan dekat sama Tuhan, makin jahat. Banyak, Pak. Bukan cuma soal moral, tetapi soal kemanusiaan juga hatinya sudah tumpul. Begitu banyak orang-orang jahat di tempat Bapak juga. Itu artinya apa? Oh, tidak bisa Bapak jadikan aplikasi orang ke orang itu sebagai dalil. Bapak sudah kalah. Karena yang kita bicarakan ini esensi pengajaran. Yang kita bicarakan adalah kebenaran Alkitab. Tergantung Bapak mau terima atau tidak. Tergantung orang-orang mau mengaplikasikannya atau tidak. Ketika ada paus yang mengesahkan LGBT loh, itu dia melanggar perintah Tuhan. Hukumnya masuk neraka. Tetapi dia punya kebebasan karena mereka negara liberal. Suka-suka mereka. Tetapi Alkitab mencatat lain. Orang-orang seperti itu akan dilempar ke neraka. Yang saya bicarakan ini adalah pengajaran kami. Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu dia mempelai. Nah, lagi-lagi juga Bapak tidak tahu apa artinya mempelai. Tidak mengerti. Ketika saya mengatakan yang artinya mempelai itu adalah hubungan kepala yang Tuhan dengan jemaatnya. Alkitab mencatatnya seperti itu. Tetapi ketika Bapak masih memaksakan, ya tentu saja saya bilang ini hanya ingin menjelek-jelekkan gitu loh. Sudah dikasih tahu tetapi nggak mau tahu gitu loh.
Ya, di dalam Hosea tadi, jelas Hosea 1 itu pergilah kawinilah perempuan sundal. Silakan baca itu maksudnya apa. Perempuan sundal yang dinikahi itu artinya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang berdosa, dinikahi, diajari, dikasihi oleh Tuhan yang akhirnya melahirkan anak-anak berkat di situ. Ya, walaupun orang berdosa itu merupakan pertanda walaupun dia orang berdosa, tetapi ketika Tuhan mengasihi mereka akan menjadi anak-anak yang berkat. Baca seluruh kitabnya. Dan soal susu jakar itu yang Bapak bilang itu tidak benar apa yang Bapak bilang. Mengajarkan kepornoan membuat orang bermasturbasi. Oh, tidak begitu, Pak. Justru itu saya udah bilang ya, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan, penyembahan berhala itu dilambangkan seperti hal seperti itu. Nah, ketika Bapak mengatakan banyak orang menjadi horny gara-gara ini, itu pikiran Bapak sendiri. Sama yang seperti Bapak lakukan begini. Kalau Bapak baca hanya comot-comot ayat, ya begitulah pikiran Bapak. Tetapi orang Kristen itu tidak pernah menjadi horny karena baca Alkitab. Itu karena mereka tidak baca Alkitab. Justru karena mereka tidak baca Alkitab, tidak kenal Tuhan yang seperti itu. Dan perlu Bapak ketahui, tidak ada sorga kami yang seperti itu, Pak. Justru adanya di tempat Bapak, gitu loh. Waktu habis, Muti. Oke, waktu habis. Oke, silakan Bang Nyoba 4 menit ke depan. Baik. Ini closing ya, saya udah closing habis ini. Oke, Bu Uti. Jadi, kalau misalnya kata bersundal itu ternyata adalah menyembah selain daripada Tuhan atau menyembah berhala, itu tidak berat ya, untuk lembaga Alkitab Indonesia merubah perkataan sundal ini. Karena ini kesannya ya kita orang Indonesia bersundal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lalu kemudian di dalam Hosea 4 ayat 14, aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Ya, silakan aja Anda nilai saya salah dalam memahami itu, tetapi saya tidak melihat ya, sisi daripada pemahaman dalil ini menyebabkan orang Kristen itu taat terhadap kitabnya sendiri. Yang saya lihat justru ya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kemudian agama yang membolehkan pernikahan sejenis, itu semua adalah akibat daripada dalil yang ada di dalam kitab Anda. Kalau mengatakan, oh tidak, Anda salah, oke, pembelaan Anda boleh, itu diterima, itu hak Anda. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang yang melakukan itu juga yang taat pergi ke gereja kok beribadah. Ya, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Orang-orang ini juga melakukan itu. Kenapa saya mengatakan tidak ada batasan muhrim, tidak ada batasan aurat. Lalu perilaku kehidupannya, ya kita lihat aja contohnya gitu. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak, oh itu adalah orang per orang. Betul, orang per orang, tetapi di dalam kitabnya ada dalil-dalil seperti itu. Kalau di dalam ajaran agama Islam, orang per orang, betul. Tetapi apakah di dalam ajaran kitabnya juga ada dalil-dalil seperti ini? Silakan aja Anda tunjukkan kalau ada. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu adalah suatu cemaran, karena ia melanggar saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak punya anak. Coba. Tidak ada dalil yang mengatakan itu tidak boleh. Hanya dikatakan kamu tidak punya anak. Perintah dan pernyataan tidak punya anak dibandingkan dengan kebutuhan biologis jauh lebih menekan manusia kebutuhan biologis itu daripada perintah untuk tidak punya anak. Ya, tidak akan punya anak. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan, belum bertunangan, maksa gadis itu tidur dengan dia. Iya kalau memaksa. Kalau perempuannya tidak dipaksa, dan keduanya kedapatan. Iya kalau kedapatan. Kalau dipaksa dan kedapatan, apa akibatnya? Ya, memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu. Lalu apa akibatnya lagi? Dia harus jadikan istri. Jadi kalau ada seorang laki-laki mau terhadap wanita,
mereka wanitanya juga mau, ya cukup melakukan hal seperti itu. Habis itu dinikahkan. Apa dalilnya? Ulangan 22 ayat 28 ayat sampai ayat 29. Jadi kalau ada perilaku-perilaku yang kemudian yang seperti yang saya katakan, ada yang mendukung dalil kitab suci. Nah, itu makanya saya katakan tadi di awal, tidak ada batasan. Malah saya mengambil pemahaman Rabbi Salomon ya dalam komentarnya pada kitab Kejadian. Saya sudah sampaikan bahwa Rebeka ketika menikah dengan Ishak adalah pada usia 3 tahun. Nah, kemudian ketika Abraham berasal dari Gunung Moria, ia menerima berita gembira dari Rebeka, Ishak pada saat itu berusia 37 tahun. Kemudian pada saat itu pula Sarah meninggal. Ini adalah pernyataan-pernyataan orang yang punya kitab, bukan asumsi saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Joma. Ya, jadi Silakan saya mau Ibu Ti. buktikan ya. Ya, silakan saya mau buktikan ya. Satu aja bukti dari semua ayat-ayat yang dipakai oleh Pak Juma itu nggak benar, saya buktikan ya. Kita buktikan, kita baca satu. Jadi jangan mengatakan bahwa Alkitab kami menyuruh melakukan seperti itu. Itu adalah pikiran Pak Juma sendiri, karena kan seperti itu ya. Lalu Pak Juma mengatakan Ishak itu berumur 3 tahun, Bapak mau hubung-hubungkan dengan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah berumur kecil. Oh tidak Pak, tidak sama Pak, tidak ada hubungannya Pak. Di tempat kami itu dilarang menikahi menantu, dilarang menikahi anak kecil Pak, tidak ada Pak. Ya, Ishak tidak berumur 3 tahun, Ribka tidak berumur 3 tahun, tidak sama Pak. Ya, tetapi saya mau kasih tahu, saya mau kasih unjukkan satu saja ayat ya. Dengan satu saja ayat ini gugurlah semua apa yang Bapak Pak Juma katakan. Ya, karena semua hanya hanya comot-comot ayat, dan setelah comot-comot ayat mengaturnya, merangkainya menjadi ajaran Bapak sendiri. Ajaran yang mengatakan Alkitab itu menyuruh orang berpornoria karena Alkitablah orang berdosa. Salah Pak. Alkitab itu menyadarkan orang. Ketika orang semua baca Alkitab, semua orang bertobat Pak. Ya, jadi salah ya. Nah, sekarang kita baca ya di dalam Hosea 1. Di situ dengan jelas dikatakan, keluarga Hosea adalah gambaran Israel yang tidak setia. Titik. Salah udah ya. Ini adalah gambaran Israel yang tidak setia. Disuruh mengawini para pesundal itu, disuruh mengawini sundal itu gambaran bahwa disuruh menikahi orang yang tidak setia. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, dari anak sundal itu menghasilkan anak-anak yang diberkati. Ya karena itu menikah, walaupun dia sundal tapi dia menikah. Ya, kita baca di sini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Anak-anak sundal ini anak-anak yang tidak kenal Tuhan, itu maksudnya Pak. Ya, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan, itu loh. Bersundal hebat itu artinya penyembahan berhala, membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah namanya Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Akan dihancurkan itu Pak, ya. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama anak itu Rohama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Ini lambang penghukuman, ya. Tetapi Bapak kalau baca sampai akhirnya itu diberkati ya. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lohamna, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Loami kepada anakku. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Nah, setelah itu janji tentang keselamatan. Ya, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut dan tidak dapat ditakar. Nah, itu mana ayat cabulnya di situ, Pak? Ini satu dalil yang mematahkan semua dalil-dalil Bapak. Yang saya omongin ini benar semua. Nggak ada yang bicara menyuruh melakukan perkaburan. Ya. Oke.
Oke, udah habis Ibu Uti. Yang saya Ya, bingung Bu Uti ini yang perempuan ini siapa ini yang melahirkan perempuan ini? Silakan Ustaz Juma closing statement. silakan baca aja, silakan baca aja. Baik. Oke, Bukannya silakan udah Ustaz selesai Juma. tadi Pak Juma udah closing. Ini saya closing terakhir, Pak. Tadi Pak Juma udah closing. Nggak apa-apa, iya nggak apa-apa saya tambah Bu. Habis ini Ibu Uti boleh closing lagi. Ya, jadi Silakan. saya nanti terakhir ya. Saya mau baca lagi satu yang Oke. susu Jakar Kuda. Coba Iya. lihat apa maksudnya. Baik ya. Baik. Wah, gue demen tuh Jakar Kuda itu Bu. Silakan Ustaz Juma. Jadi saya kembali kepada dalil yang tadi. Bilangan 31 ayat 18. Jadi di situ Allah memerintahkan membunuh semua wanita yang sudah tidak perawan dan mengambil semua perempuan yang masih perawan untuk tentara-tentara ini. Dan semua perempuan yang masih perawan yang belum pernah digagahi oleh laki-laki ambillah untukmu. Lalu kemudian di dalil berikutnya, setelah dilakukan ya pembunuhan demi pembunuhan terhadap wanita yang sudah tidak perawan ini, kasihan kali dibunuh semua. Itu ternyata di ayat 35 dikatakan sebanyak 32.000 gadis atau anak bayi yang masih perawan. Ya. Ada 32.000 anak perempuan yang masih perawan. Dan hanya 32 di ayat 40-nya yang diberikan kepada, dipersembahkan kepada Tuhan. Berarti ada 91.998 perempuan yang masih perawan. Itu mau dikemanakan itu? Ya, ini saya klarifikasi pernyataan yang tadi. Kemudian, yang comot-comot ayat itu sebenarnya bukan saya. Yang comot ayat itu cuman Ibu Uti. Karena hanya untuk membela diri terhadap kata-kata bersundal di dalam kitab Anda. Kitab Anda itu bergejipun ayat, ada ribuan ayat yang memerintahkan bersundal. Ya. Coba saya lihat ini, kita lihat ini. Kalau Anda mengatakan itu adalah pelajaran, mereka semua dapat hukuman dari Tuhan. Saya ingin tahu dari Ibu. Hukuman apa yang diberikan oleh Allah di dalam Kejadian 19 terhadap Lot dan juga terhadap anak perempuannya. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Lalu kemudian sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan kita tidak ada lagi laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita ini minuman anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakak kepada adiknya, ya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia anggur, katanya. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya ia menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka itu minuman anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda, yang masih perawan mungkin, yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki juga dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa dari Bani Amon yang sekarang. Sekarang tunjukkan mana hukuman Tuhan terhadap Lot dan kedua anak gadisnya. Sementara dia mempertontonkan, dia memberikan moral yang sangat super luar biasa. Sekarang moral apa yang dia sampaikan? Seorang anak memperkosa, maka wajar kemudian ketika ada seorang ayah mencabuli anaknya. Karena ada dalil dalam kitab ini yang menjadi acuan. Sekarang kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu dihukum. Tunjuk di mana Lot ini mendapat hukuman dari Tuhan. Di mana keturunan Moab ini mendapat hukuman? Di mana keturunan Bani Amon ini? Tunjuk dalilnya. Itu makanya saya katakan, jangan bangunkan saya ketika membahas tentang hal-hal seperti ini. Karena saya hafal semua dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini. Saya sudah katakan puluhan tahun saya menjadi kristolog, tidak pernah sekalipun saya ungkap masalah ini. Tapi karena Ibu yang minta, saya utarakan. Ya. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih Ustaz Umar. Silakan Ibu Uti closing statement. Ya silakan saja Pak Zulkifli berkoar-koar ke sana kemari, ke sana kemari. Yang jelas saya sudah buktikan bahwa Hosea 1 saja menyatakan bahwa apa yang Pak Juma katakan itu tidak benar.
Itu saja, satu saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Satu aja Pak dalil yang yang Pak Juma ambil itu tidak benar, yang mematahkan semua isi-isinya. Lalu ketika peristiwa Lot itu, bukankah Bapak mengatakan bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan kami? Lalu kenapa peristiwa Lot itu Bapak mengatakan di mana keturunannya, mana penghukuman Tuhan? Bukankah Bapak yang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Elohim, di mana di mana Elohim itu ya Lot itu ya, keturunan Lot itu ada kan di dalam adalah Tuhannya itu adalah Elohim. Bagaimana ini Bapak bisa menyalah-nyalakan Tuhannya bangsa Israel itu, sementara di pihak lain Bapak mengklaim bahwa Tuhannya bangsa Israel itu adalah Tuhan Bapak sendiri. Ya, yang perlu Bapak ketahui itu adalah kisah di mana memang seperti itu Tuhan mengizinkan, tetapi itu bukan berarti Tuhan, karena memang kondisinya sudah seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu, ya tidak ada keturunan setelah itu. Tidak ada keturunan setelah itu. Lalu Lot itu ya, yang Bapak masukkan Lot itu kan, yang ketika ada yang dengan air bah itu kan. Dan Bapak tahu ya, Bapak tahu itu hukumannya adalah bangsa Hem itu, kalau nggak salah Hem itu adalah bangsa yang dianggap tidak ini lagi. Tidak dihargai, yaitu keturunan Kanaan itu berasal dari bangsa Hem kalau nggak salah. Itu akibatnya turun-temurun, Pak. Tetapi itu terjadi memang karena harus terjadi, karena keturunan itu harus ada, mau bilang apa. Seperti itulah karena tidak ada lagi manusia di bumi ini. Kalau tidak terjadi seperti itu, ya tidak ada Bapak, tidak ada saya. Jadi bukan hanya keturunan Yesus saja yang Bapak bilang persundal, keturunan seperti itu, Bapak juga, gitu loh. Jadi saya bilang, sekali lagi aplikasi orang tidak bisa Bapak jadikan dalil ya. Yang ada itu yang harus Bapak lihat itu adalah perintah-perintah yang di dalam Alkitab. Jelas di Alkitab mengatakan bahwa di Hosea itu yang susu-susu kuda itu adalah kekejian. Saya hanya tidak punya waktu lagi buka-buka karena waktunya betul-betul ini mengejar. Ya, itu adalah kekejian. Dia namanya persundalan itu adalah di Alkitab kami menyatakan itu adalah perjinahan rohani. Perjinahan rohani artinya penyembahan berhala. Bapak baca semua di dalam kitab Yehezkiel, di dalam Hosea itu berapa banyak kata penyembahan berhala, pengorbanan kepada dewa-dewa, persundalan, perjinahan, itu artinya penyembahan berhala. Dan akibat dari itu mereka dihancurkan, dipatahkan di dalam kerajaan, di dalam peristiwa Nebukadnezar itu. Karena lambang penyembahan berhala itu yang susu kuda itu. Jadi kalau saya kasih tahu, Bapak harus baca konteks. Tetapi ketika Bapak masih saja memaksakan apa yang menjadi pola pikir Bapak dengan mencomot-comot ayat, ya terserah. Orang-orang juga tahu Bapak hanya membuat agama baru, membuat ajaran baru untuk kitab orang lain dengan cara mencomot-comot ayat. Gitu loh. Nah, sekali lagi saya mau mengatakan kalau soal citra diri, kalau soal akhlak moral itu justru di kitab kami mengajarkan itu dengan lebih terang benderang, Pak. Ada batasan dalam pernikahan. Ya, satu perempuan hanya untuk satu laki-laki. Orang yang kawin itu dihukum oleh Tuhan, tidak boleh berkhianat, tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Itu justru yang Bapak katakan itu merupakan kekejian di tempat kami. Gitu loh. Ya, jadi saya mau kasih tahu semua dalil yang dipakai oleh Pak Juma itu adalah kekosongan belaka karena Pak Juma hanya memaksakan kehendak. Sudah saya kasih tahu harus baca konteks. Oke? Terima kasih itu saja. Terima kasih. Oke, Bu Uti, makasih Bu Uti. Bersediakah Ibu Uti dan Ustaz Juma menerima tanya jawab 2 atau 3 yang ada di sini? Ya, saya ikut Ibu Uti aja lah. Bersedia Kak Ibu Uti? Apanya? Kalau bersedia saya buka. Kalau Ibu Uti berkenan, saya persilahkan yang ada di teman-teman di sini bertanya 2-3 orang. Bersedia Kak Ibu? Saya mau jawab ini aja tentang Hosea, tentang ayat-ayat yang ulangan itu karena saya nggak punya waktu untuk menjawabnya. Setiap ayat itu ada konteksnya, Pak. Jadi nggak boleh comot ya. Kalau kita buka satu-satu, Bapak salah semua loh, Pak. Salah semua, di dalam bilangan 31 itu juga salah semua, tapi Bapak memaksakan seperti itulah adanya, ya silakan saja. Tetapi Alkitab tidak menulis seperti itu, gitu aja. Kalau gitu, saya mintain 1 orang bertanya ya, Bu ya. Jadi tolong saya udah capek, saya nggak itu Pak, malas saya capek. Soalnya baik. Nanti kalau saya jawab justru diajak berdebat lagi, ya bukan mau bertanya, tetapi hanya diajak berdebat lagi. Capek. Oke, baik, makasih Ibu Ti.
Ya, ya, Makasih Bu Ti bye-bye. waktunya ya Bu Ti ya. Ya, terima kasih, Baik, Pak. makasih. Pak, saya ambil di mana ini? Saya ambil di mana? Di itu ya, Juma ya? Apa di Iya. Silakan apa di Julfikar di official live-nya? mungkin bisa. Apa? Saya nggak ngerti kalau yang tentang itu, silakan di Pak Jul dipandu Ibu boleh. Ti. Zulkifli Abbas ya? Dia ada ya? Ada di live kan? Saya kan nggak ini, saya nggak itu. Di saya Iya, aja Bu boleh. Iya, Ian JCC ya. Iya. Boleh Iya, mangga. jadi ya ini hari ini betul-betul tegang sama Pak Juma karena saya minta ini karena saya lihat yang kemarin itu apalagi nih gitu. Jadi saya harus klarifikasi gitu saja. Saya juga ikut tegang sebagai laki-laki normal. Iya, tegang sekali. Iya. Lu sebutin susu gue jadi apa? Jadi iya, itu haus saya gua. nyari ayatnya belum ketemu. Jadi ada waktunya. Nih kalau saya kasih ayatnya terbelalak ya. Itu dia. Itu terbelalak dia. saja ya. Nggak ada artinya stop, seperti jangan. yang Pak Masih Juma live ini. lakukan itu. 23:20 Bu. Oke. Ya. 20. Udah. Apa Udah jangan panjang 320 lagi Bu Ti. apa? 320? SKL 23:20. Oh ya udah, silakan baca sendiri. Silakan baca sendiri minimal satu pasal. Barulah kalian tahu apa artinya. Oke? Oke Bu, makasih Bu Ti ya. Oke. Sampai jumpa Ibu Ti. Sampai jumpa, Semoga ya, kedepannya God lebih baik Itu lagi. dia. Makasih. Itu dia. Ya. Oke, baik. Baik, jangan ditutup dulu. Tolong yang lain yang terlalu kredit dulu. Itu ya, minimal Nah, harus ini- satu pasal. Oke. Sebentar dulu. Itu dia. Ini masih Itu live dia. sebentar. Ini masih live. Sebentar, masih live. Saya persilakan. Waduh, kok jadi berisik. Saya minta ke Astagfirullah. Tolong dibantu dong, di mute dulu. Sabar. Ini ujian. Ini Sabar. ujian. Ustadz Zulkifli Abbas, saya sangat terperangah mendengarkan ayat-ayat di Bible kok ada zakar kuda, susu di jama-jama. Yang paling saya terkesan banget itu loh, demi untuk ada keturunan, karena nggak ada lagi perempuan lain kecuali anak dua dari seorang bapak. Kebalik terpisah Bang. dari Kebalik itu. nggak ada lagi laki-laki. Oh, nggak ada lagi laki-laki kecuali bapak Itu itu tolong gitu dibaca ya. konteksnya dulu, Terpaksa. jangan sembarangan celoteh. Oke. Sebentar Pak, Konteksnya dibaca sebentar. dulu. Silakan Bang Nyuma diterangkan sepuas-puasnya pakai waktunya sebelum ditutup. Silakan Bang Nyuma. Jadi gini ya, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang ada di luar sana. Saya katakan saya itu terjun jadi kristolog itu udah puluhan tahun. Dan saya tidak pernah menyentuh secara spesial masalah yang tentang yang Ibu Uti angkat ini. Tapi tiba-tiba saya dikagetkan dengan adanya japri masuk ke saya tadi siang. Ada tantangan berdebat malam ini dengan tema seperti yang dibawakan pada malam hari ini. Saya kaget aja gitu, karena saya tidak pernah mengatakan seperti itu tentang Nabi Musa. Akhirnya tadi dirubah kan dari temanya, tentara-tentara katanya. Padahal awal daripada pembahasan ini adalah tuduhan debater Kristen terhadap Rasulullah Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah, ibunda Siti Aisyah di usia 6 tahun. Makanya saya mengambil dalil ini gitu. Nah, lalu kemudian pernyataan-pernyataan saya tadi yang mengatakan bahwa coba kita lihat bagaimana pola kehidupan orang Kristen yang lebih duluan Kristen daripada teman-teman kita yang ada di Indonesia. Yang lebih duluan menelan kitab terjemahan Septuaginta dari teman-teman kita yang menelan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab mereka yang diajarkan oleh para penjajah baik dari Portugis maupun dari Belanda. Lihat pola kehidupan mereka, khususnya dalam kehidupan hubungan ya biologis laki-laki perempuan. Nah, apakah mereka itu tidak ada yang mendasari dalam kitab suci mereka? Ada. Kalau mereka mengatakan mereka itu adalah anak-anak Tuhan, mereka mengatakan mereka punya Roh Kudus, dan Roh Kudus itu hanya ada di Indonesia, anak-anak Tuhan hanya ada dalam Kristen-Kristen di Indonesia, itu bullshit. Karena orang Eropa saja sana juga mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mereka juga mengaku kepenuhan Roh Kudus. Tetapi coba kita lihat bagaimana pola kehidupan mereka, ya kaitannya dengan yang tadi yang saya maksud. Jadi kita tidak bisa menutup mata. Ketika
materi ini diangkat, mau tidak mau teman-teman Kristen harus menelan dan mengusap dada. Itu fakta. Makanya di endingnya tadi saya membacakan apa yang tertuang di dalam kitab Kejadian. Bagaimana kemudian Lot diceritakan seperti itu adanya. Jadi saya minta ke Ibu Uti kan, mana hukuman buat Nabi Lot dan anak gadisnya yang dua yang tunjukkan bahtera Nuh kan tidak nyambung. Padahal keturunan daripada dua gadis anak Nuh ini, anak Lut ini melahirkan keturunan dari bangsa Moab dan juga Bani Amon. Yang ditunjukkan apa? Umatnya Nabi Nuh. Asal Kan jawab. tidak nyambung. Nggak nyambung. Iya, itu makanya saya katakan bahwa saatnya Islam itu bangkit. Kalau ini salah, maka berarti perlakuan mereka benar. Kelakuan mereka yang senantiasa seks bebas itu benar. Kalau saya salah, berarti Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan dalil-dalil ini. Kata bersundal itu ada ribuan dalam kitab Lembaga Alkitab Indonesia, baik Perjanjian Lama ditambah lagi Perjanjian Baru. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika manusia disuguhkan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak rasional seperti ini, lalu kemudian dikatakan ini adalah kitab suci, maka saya pertanyakan sisi kemanusiaannya. Saya sanksi kalau dia itu sehat akalnya. Ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dalil ini dengan dalil satu dengan dalil yang lain itu berkesinambungan. Antara bab satu dengan bab yang lain berkesinambungan. Di mana endingnya kemudian dari hasil persinahan melahirkan sosok Tuhan. Kan nyata dalam kehidupan mereka. Dan nyata dalam aplikasi iman mereka seperti itu. Kemudian tadi muncul pernyataan Ibu Uti yang saya menilainya itu adalah tangisan yang sangat pedih. Ketika dia mengatakan, kenapa kamu mengatakan itu bersundal padahal kamu mengakui Tuhannya Israel juga itu adalah Tuhanmu. Pada saat hanyut seperti ini barulah kemudian dia mengatakan Tuhan kita itu adalah Tuhannya Bani Israel. Selama ini kita sudah setengah mati sampaikan kami menyembah Tuhan yang mengutus Abraham, Ismail, Ishak dan seterusnya. Tapi ditolak. Giliran hanyut seperti ini baru mengatakan kenapa kamu membawa ayat-ayat ini sementara kamu mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allahmu. Inilah bukti ketidakberdayaan seorang Kristen ketika diperhadapkan dengan kebenaran. Fakta kita suguhkan, dalil kita berikan, konsep, sejarah, perilaku kehidupan mereka kita pertontonkan, kita perlihatkan apa yang kemudian dia katakan. Jangan kamu sebut itu karena Tuhanmu juga itu adalah Tuhan yang berfirman di dalam kitab kami. Dan bahasa kasarnya seperti itu. Tapi sekali lagi saya mengatakan, saya membaca kitab Kejadian, bukan membaca kitabnya Bani Israel. Saya membaca kitab Yehezkiel, tidak membaca kitabnya Bani Israel. Yang saya bacakan adalah kitabnya Kristen yang mereka ambil dari terjemahan yang salinannya kita tidak tahu entah dari mana. Saya kira seperti itu para sahabat sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin porno, karena memang kita sedang mengupas porno. Ibaratnya kita mengupas tentang kotoran manusia, maka yang kita bahas ada tentang yang jorok-jorok. Tidak mungkin yang kita bahas adalah isi kulkas. Karena ini yang kita bahas adalah persundalan, maka yang kita bahas adalah sesuatu yang porno-porno. Saya ingat perkataan Ibu Uti tadi, dia mengatakan bahwa saya jadi tegang. Nah, perempuan aja tegang. Ya, kita dengar kan? Itu bukan Libas. Betul. Saya ini dibawa tegang sama Pak Zulkifli Emabas. Lah situ aja tegang. Apalagi kami yang masih kuat, masih bisa poligami sampai 4 kali kan gitu. Jadi saya kira begitu para sahabat sekalian. Sekali lagi saya katakan bukan saya yang minta tema ini, bukan saya yang minta. Ya, saya sudah puluhan kali. Ya, Bang Juma, sudah 10 tahun lebih jadi kristolog. Saya belum pernah memberikan tema ini kepada siapapun untuk dibahas karena saya tahu tema ini sangat-sangat luar biasa. Saya tidak ingin menyakiti hati para saudara-saudara kita, biar bagaimanapun kita adalah saudara anak bangsa. Tetapi karena saya disuguhkan oleh Ibu Uti, maka saya bahas. Ini belum seberapa loh. Ini baru 10% dari 100% yang saya kuasai tentang ayat-ayat persundalan. Mohon maaf. Nah, jadi kalau lain kali ngajak saya berdebat, tolong jangan bawa dalil-dalil seperti ini. Karena saya akan kupas sampai biji mata itu pindah ke muka. Demikian para sahabat. Terima kasih.